軍の指揮はまたがせんと言うたはず。ドレスローザでHalo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sudah tidak mengherankan lagi jika peran Akainu sebagai antagonis dalam serial One Piece mampu menarik perhatian para penggemar. Dirinya terkenal sangat kejam karena selalu bertindak secara langsung dengan cepat dan tanpa banyak bicara. Dikenal sebagai seorang Fleet Admiral yang terkenal dengan kekuatan magma mematikan, ternyata dirinya memiliki sisi positif yang tak banyak diketahui oleh para penggemar One Piece. Oleh karena itu, kali ini kami akan membagikan sejumlah informasi mengenai beberapa teori Akainu terbaik yang pernah ada. Namun sebelum lanjut pembahasan yang lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Diketahui jika Akainu memiliki nama asli yakni Sakazuki. Karena penampilannya yang tegas dan kekuatannya yang sangat epik, fansnya sampai menjuluki dia dengan sebutan Sakazuki King. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan Akainu ketika dirinya berhadapan dengan Aokiji untuk memperebutkan gelar Fleet Admiral. Ditambah lagi ketika dirinya juga berhasil melubangi tubuh Shirohige yang notabene adalah bajak laut yang paling kuat. Akainu pun semakin terkenal setelah andil dalam perang di Marineford, terutama ketika dirinya telah membunuh Ace yang kala itu menjadi tawanan pemerintah dunia. Peran Akainu ini sangat mempengaruhi jalan cerita One Piece sehingga banyak kalangan yang menyebutkan jika kelak Akainu akan menjadi salah satu kunci akhir tamatnya cerita One Piece. Berikut merupakan sejumlah teori Akainu terbaik yang pernah ada. Fujitora ga Marijoa ni arawareta zato. Lebih kuat daripada Sengoku. Hadirnya Akainu memang memberikan warna tersendiri bagi Angkatan Laut. Pasalnya Akainu disebut-sebut memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Sengoku. Hal ini terungkap karena di era Akainu banyak sekali terjadi tragedi-tragedi bersejarah dalam dunia One Piece. Pasalnya dijelaskan jika pada era Sengoku pergerakan Angkatan Laut tidak terlihat cukup kuat dan bertenaga, karena pada masa itu lautan tidak terlalu mengancam seperti saat ini. Dan setelah era Sengoku berakhir, barulah mulai terlihat bagaimana kegoncangan Angkatan Laut yang disebabkan oleh bajak laut yang semakin meningkat. Namun semua itu bisa dikendalikan oleh Akainu sehingga dirinya bisa menjabat sebagai Fleet Admiral. Ditambah lagi Akainu melakukan hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh Fleet Admiral sebelumnya, yakni memindahkan markas besar Angkatan Laut dengan tujuan supaya bisa memantau pergerakan para Yonko. Memang hal itu bisa dikatakan sebagai ajakan bunuh diri kepada para anggotanya, karena Yonko merupakan musuh Angkatan Laut yang paling berbahaya. Kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan para Angkatan Laut semenjak Akainu diangkat menjadi Fleet Admiral, yakni bagaimana para Angkatan Laut secara umum memiliki kemampuan Bushishoku Haki meskipun mereka masih sebagai Angkatan Laut kelas bawah. Kita bisa membuktikannya ketika One Piece Arc Dressrosa, yakni saat para pasukan Angkatan Laut terlihat bisa menghitamkan pedang mereka supaya bisa menahan sangkar burung Dovi saat itu. Dan tentu saja hal ini tidak terlihat pada era Sengoku saat dirinya masih menjabat sebagai Fleet Admiral. Akainu dulu merupakan rekan Dragon. Terdengar kabar jika Akainu dan juga Monkey D. Dragon memiliki umur yang sama, yakni berusia 55 tahun. Dragon memang sebelumnya pernah menghabiskan waktunya di Angkatan Laut yang sebagaimana diungkapkan pada One Piece bab 1097. Namun ternyata Dragon tak kunjung menemukan keadilan yang ia maksud di sana sehingga pada akhirnya ia memilih untuk meninggalkan Angkatan Laut. Hal ini semakin memperkuat spekulasi jika Dragon dan Akainu dulunya adalah rekan Angkatan Laut dan mereka berdua sama-sama kuat. Banyak teori yang mengungkapkan jika kekuatan mereka saat ini sama, dan besar kemungkinan jika kelak mereka akan terlibat dalam pertarungan yang sangat besar. Akainu memiliki dendam pribadi dengan Dragon. Ketika perang di Marineford, Ace akhirnya mati terbunuh oleh magma Akainu yang saat itu telah melubangi tubuh putra Roger tersebut. Terdengar kabar jika sebenarnya saat itu Akainu memang sengaja mengincar Luffy karena dirinya sudah tahu jika Luffy adalah putra Dragon. Akainu sudah mengetahui identitas Luffy sebelum Sengoku mengumumkan jika Luffy adalah cucu dari Garp, dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Akainu saat itu. Namun upaya Akainu saat itu gagal ketika Ace kemudian menghalanginya untuk membunuh Luffy, sehingga Akainu lah yang bertanggung jawab atas kematian Ace kala itu. Tidak sedikit fans yang menyebutkan jika semua itu ada hubungannya dengan dendam pribadi antara Akainu dengan Dragon di masa lalu, sehingga banyak kalangan yang tak sabar menantikan hal tersebut segera dibahas oleh Oda. Melakukan kejahatan atas nama keadilan. Sebagaimana kejamnya pemerintah dunia, hal itu sama halnya dengan Angkatan Laut yang selalu menyebut nama keadilan namun malah melakukan hal yang sebaliknya. Hal inilah yang dibenci oleh Luffy dan juga Dragon sehingga mereka memutuskan untuk memerangi pemerintah dunia. Layaknya anjing peliharaan, Angkatan Laut akan melakukan hal apapun yang diperintahkan oleh majikannya, yakni pemerintah dunia, meski pada kenyataannya mereka malah melakukan penindasan. Sama halnya dengan Akainu yang merupakan seorang Fleet Admiral.
Pandangannya akan keadilan sangat brutal dan munafik. Dirinya merasionalkan segala jenis kekejaman dan menyebutkan nama keadilan dengan gaya marinirnya yang kejam, sehingga banyak yang tidak menyukai peran ini dalam dunia One Piece. Terlebih setelah peristiwa di Marineford yang membuat namanya melejit sekaligus yang paling dibenci oleh para fans. マグマじゃ。わしと貴様の能力は。白ひげだ。 Kemungkinan Akainu berpaling dari angkatan laut. Meski dirinya merupakan seorang Fleet Admiral, namun ia tidak selalu langsung menuruti perintah yang diberikan kepadanya. Banyak yang beranggapan jika kelak Akainu akan ikut andil dalam seri akhir One Piece dengan jalan yang berbeda. Mungkin dia akan berbalik menjadi peran protagonis dan menjadi sekutu bagi Luffy karena sama halnya dengan tekad seorang bajak laut. Kita bisa melihat bagaimana upaya Akainu dalam mewujudkan tekadnya. Sebagian teori juga menyebutkan jika Akainu saat ini sedang merencanakan sesuatu lewat gaya loyalitasnya yang tinggi terhadap pemerintah dunia. Banyak yang beranggapan jika Akainu hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan para naga langit dengan tetap mempertahankan pasukannya. Buah iblis yang bisa melawan Akainu dengan sempurna. Akainu memang memiliki kekuatan buah iblis yang sangat luar biasa dan disebut-sebut sebagai pengguna buah iblis terkuat di dalam dunia One Piece. Kendati demikian, ternyata ada beberapa buah iblis yang disebut-sebut mampu melawan Akainu. Yomi Yomi Nomi. Brook merupakan pengguna buah iblis Yomi Yomi Nomi yang memungkinkan dirinya untuk bangkit dari kematian. Mungkin Akainu memang adalah pengguna buah iblis yang sangat kuat, namun ada cara lain yang bisa dilakukan Brook yakni dengan membalikan kematiannya. Yami Yami Nomi. Pengguna buah iblis Yami Yami Nomi adalah Blackbeard, yang mana kekuatan tersebut memungkinkan dirinya untuk menggunakan kegelapan untuk menelan segala sesuatu yang ada di hadapannya termasuk magma milik Akainu. Buah Mythical Zoan Dewa Matahari. Luffy merupakan pengguna buah iblis Mythical Zoan Dewa Matahari yang semakin hari semakin kuat dan dapat mengendalikan kekuatannya. Akainu memang hampir saja membunuh Luffy ketika perang di Marineford, namun sangat berbeda situasi dengan Luffy yang saat ini. Buah iblis Luffy yang baru diketahui identitasnya akan memungkinkan dirinya melakukan hal apapun yang hanya terbatas oleh imajinasinya saja. Ia bisa bertarung dengan kebebasan penuh dan kemungkinan bisa merubah kekuatan magma Akainu menjadi karet atau bahkan kertas yang tak berguna. Mungkin saja Akainu yang telah berubah menjadi karet masih bisa mengeluarkan hawa panas, namun tenang saja Luffy masih bisa mengatasinya dengan haki. Sejauh ini buah iblis milik Luffy adalah yang paling kuat, bahkan sangat ditakuti oleh pemerintah dunia yang masih terus waspada. Karena menurut chapter terakhir, Gorosei Saturn sepertinya menyadari jika Luffy masih belum bisa mengendalikan kekuatannya, dan ada kemungkinan jika kekuatan Luffy ada hubungannya juga dengan kekuatan Bonnie. Kemungkinan tidak lama lagi Oda akan kembali memberikan kejutan yang sangat menarik yang bisa membuat rasa penasaran fansnya terjawab. Nah, itulah beberapa teori menarik tentang Akainu yang telah berhasil kami rangkum. Jika kalian memiliki teori atau fakta lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.